Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Niki Nurmalwargo dan Akhir Anim 296 akan membawakan presentasi dari artikel non-ilmiah saya yang berjudul Peran Self-Esteem dalam Hubungan Antara Paparan Pencapaian Orang Lain di Instagram dan Gejala Depresi pada Mahasiswa Praklinik Kedokteran. Nah, baik, adapun latar belakangnya, jadi terdapat data bahwa 82,4% pengguna media sosial itu menggunakan Instagram. Nah, terbukti bahwa penggunaan media sosial itu yang paling banyak ialah Instagram. Nah, Instagram juga adalah media sosial yang sangat sering dipakai oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran praklinik. Nah, di tahap praklinik, mahasiswa menghadapi tugas yang berat, tanggung jawab besar, dan persaingan yang ketat. Di tengah kondisi itu, Instagram menjadi tempat untuk mencari hiburan, sekaligus menjadi tempat melihat aktivitas dan pencapaian teman-teman. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Liesey menunjukkan bahwa penggunaan Instagram yang tinggi berhubungan dengan stres, kecemasan, bahkan depresi. Jadi, penting untuk memahami bagaimana Instagram mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Nah, di Instagram, banyak mahasiswa membagikan pencapaian mereka, seperti pencapaian nulis blog, nilai tinggi, ikut konferensi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah masalahnya. Ketika kita melihat prestasi orang lain, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri. Hal ini disebut upward comparison, yaitu kecenderungan untuk membandingkan diri terhadap orang yang terlihat lebih baik dari kita atau lebih sukses dari kita. Nah, masalahnya Instagram ini cenderung menampilkan sisi terbaik dari seseorang saja, tidak menampilkan kegagalan dan usaha untuk mendapat hal tersebut. Jadi perbandingan ini tidak seimbang dan membuat sebagian mahasiswa merasa tertinggal. Nah, adapun tujuan kajian kali ini ialah memahami bagaimana self-esteem atau harga diri berperan dalam hubungan antara paparan pencapaian di Instagram dan gejala depresi pada mahasiswa praklinik. Nah, apa itu self-esteem? Self-esteem atau harga diri ialah cara bagaimana seseorang menilai dirinya. Apakah ia merasa mampu, apakah yang merasa berharga, dan apakah merasa ia cukup baik atau bahkan sebaliknya. Nah, self-esteem ini menjadi kunci sebab menentukan bagaimana dia merespon terhadap paparan pencapaian orang lain. Dengan kata lain, ia menjadi kacamata seseorang ketika melihat pencapaian orang lain. Nah, ada pun dua penelitian yang saya cantumkan di sini. Pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan self-esteem yang rendah lebih beresiko mengalami adiksi media sosial. Self-esteem yang rendah tadi ialah dia tidak merasa mampu, tidak merasa cukup berharga, dia tidak merasa cukup baik. Dia merasa dirinya kurang. Nah, mengapa bisa self-esteem yang rendah lebih beresiko mengalami adiksi media sosial? Karena mahasiswa dengan self-esteem rendah cenderung lebih sensitif terhadap perbandingan sosial. Sedikit saja melihat pencapaian teman sudah merasa tidak cukup baik. Lalu lebih mudah minder atau tidak percaya diri. Lalu karena perasaan yang tidak nyaman tersebut, mereka cenderung mencari pelarian di media sosial, mencari validasi atau penguatan, membuka Instagram semakin sering untuk menenangkan diri. Nah, lama-kelamaan pola ini menjadi adiksi atau kecanduan. Itulah mengapa self-esteem yang rendah disebut faktor kerentan utama dalam hubungan Instagram dan kesehatan mental. Nah, adapun penelitian yang kedua oleh Sekar Langit dan teman-teman pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menggunakan Instagram, semakin rendah self-esteem yang ia miliki. Nah, seperti yang kita tahu, Instagram itu cenderung penuh dengan sisi terbaik orang lain. Semakin sering seseorang menggunakan Instagram, maka semakin besar ia terpapar oleh
pencapaian orang lain, oleh konten pencapaian orang lain. Nah, paparan berulang memicu upward comparison terus-menerus. Nah, seperti yang kita tahu tadi, upward comparison itu um, cenderung menganggap orang lain apa cenderung cenderung membandingkan diri terhadap orang yang kita anggap lebih baik dari kita atau lebih sukses dari kita. Nah, perbandingan ini membuat seseorang merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Akhirnya self-esteem menurun. Nah, ketika self-esteem menurun, orang semakin mencari pelarian ke Instagram. Nah, siklus ini menciptakan yang disebut dengan lingkaran hitam ketidakstabilan emosional. Nah, ini akan saya bahas di slide berikutnya. Lalu, adapun dua respon yang berbeda. Pertama, ketika self-esteem orang tersebut tinggi, maka orang tersebut akan melihat postingan prestasi sebagai bentuk motivasi atau informasi saja, tidak merasa terancam, tidak ada dampak negatif yang ia dapat. Kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu respon dari self-esteem yang rendah. Orangnya mudah merasa minder, tertekan, dan merasa gagal. Nah, akibatnya setelah sedikit saja melihat pencapaian teman bisa membuatnya merasa tidak berharga. Nah, karena itu efek Instagram sangat berbeda pada tiap individu. Nah, adapun dampaknya berupa memicu gejala depresi. Nah, pada mahasiswa praklinik yang sudah berada di bawah tekanan akademik, paparan capaian teman terus-menerus bisa menurunkan penilaian diri. Nah, hal ini dapat memicu gejala depresi, seperti hilangnya minat belajar, kelelahan berlebihan, sulit tidur, sulit fokus, dan perasaan tidak berharga. Jadi, Instagram ini tidak hanya soal hiburan, tetapi juga dapat memperparah kondisi emosional mahasiswa. Nah, ini tadi ada yang kita bahas eh, di bagian mekanisme, di bagian temuan di bagian penelitian oleh Sekar Langit dan kawan-kawan pada 2022, beliau juga mencantumkan adanya siklus umpan balik negatif atau lingkaran lingkaran hitam ketidakstabilan emosional. Jadi hubungan ini bersifat dua arah. Jadi ketika mahasiswa stres, mereka sering membuka Instagram sebagai pelarian. Mereka ingin mencari sesuatu yang ringan atau lucu agar pikirannya teralihkan. Tetapi saat men-scroll halaman tersebut, mereka kemungkinan besar dapat terpapar postingan prestasi. Nah, ketika terpapar postingan prestasi, ini memicu perbandingan sosial lagi dan membuat mereka makin stres atau makin minder. Nah, ketika semakin stres, mereka kembali membuka Instagram untuk pelarian dengan berharap menemukan sesuatu yang ringan atau lucu, tapi tidak dipungkiri paparan pencapaian probabilitas terkena paparan pencapaian prestasi itu tinggi. Nah, membuat mereka semakin sering terpapar prestasi orang lain. Nah, siklusnya seperti stres, kemudian buka Instagram, lalu terpapar prestasi, kemudian semakin stres, lalu membuka Instagram lagi, dan berulang terus. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran ketidakstabilan emosional atau lingkungan negatif antara media sosial dan kondisi psikologis. Nah, baik kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, Instagram sangat mudah memicu perbandingan sosial ke atas. Dan self-esteem yang rendah membuat efek ini menjadi lebih kuat. Gabungan antara paparan pencapaian, self-esteem rendah, dan tekanan akademik dapat memicu atau memperparah gejala depresi. Jika Instagram digunakan sebagai pelarian, mahasiswa justru semakin terjebak dalam siklus yang memperburuk kondisi emosionalnya. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang saya pakai. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.